Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepensa, kembali lagi di Sepensa Punya Podcast. Bersama saya, Maura Zalzabila. Bersama saya, Sahira Rahadian. Halo, bersama saya, Ais Putri Islamia. Nah, teman-teman apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu loh. Tamunya cantik-cantik lagi. Nah, bintang tamu kita kali ini Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun ajaran 2023 dan 2024. Yuk kita kenalan dulu. Oke, nama saya Dwidia Khalifah Rosiana Dewi sebagai Ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024. Dan di sini teman saya. Halo Sobat Spensa, perkenalkan saya Nani Mulyasari, Wakil Ketua OSIS tahun ajaran 2023 dan 2024. Gimana nih kabarnya kakak-kakak cantik? Alhamdulillah baik. Oh iya nih kak, gimana acara pelepasan kemarin? Sedih nggak? Kan udah 3 tahun bersama teman-teman, sama guru-guru. Tahu-taunya udah lulus. Berpisah sama teman-teman sama guru-guru di sini. Gimana nih perasaan kakak-kakak? Saya yang jawab terlebih dahulu ya. Menurut saya ya, perasaan saya nih, saya sedih banget. Karena bayangin aja sudah 3 tahun kita bersama, kita ketawa bareng-bareng, nangis bareng-bareng, terus tiba-tiba terpisah. Acara kemarin itu benar-benar hikmat banget, nyampe banget ke hati. Karena belum tentu kalau kita membuat acara-acara besar, menyewa gedung dan segala macam, kita bisa merasakan hikmat perasaan gitu dari acara tersebut. Menurut saya tuh belum bisa ikhlas ya, karena kayak oh my god, itu sedih banget. Nah kalau Kak Sari gimana pendapatnya kak? Kalau saya sedihnya ada, bahagianya juga ada. Bahagia karena kita akan melanjutkan perjalanan kita ke jenjang berikutnya. Sedih karena bakal ninggalin guru-guru tercinta yang ada dari saya kelas 7 sampai kelas 9 sekarang. Itu sih. Oh ya nih kak, saya punya pertanyaan nih. Kalau misalnya nih kakak-kakak udah lulus dari sini, terus mau lanjutin ke jenjang berikutnya itu, kalau boleh tahu SMA atau SMK ya kak? Saya dulu aja ya. Saya SMA. Kalau Kak Dwi? Saya juga SMA ya. Insya Allah. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kakak-kakak cantik. Nah, kita sebagai anak muda biasanya cepat bosan ya dalam belajar. Nah, jadi dalam kakak belajar tuh kakak menggunakan metode apa sih agar kakak tidak cepat bosan dan mudah untuk dipahami pelajaran? Ini saya apa saya duluan nih? Kak Dwi dulu. Oke. Kalau saya ya, metode belajar saya itu belajar, istirahat, belajar. Jadi saya itu diajarin sama orang tua saya kalau kamu terlalu belajar itu tuh kamu pasti bakal bosan. Tapi selang-selingkan dengan hiburan. Karena itu saat saya belajar, saya itu biasanya juga menonton misalnya ya matematika. Kan matematika tuh banyak tuh tutornya di YouTube, ini itu dengan animasi-animasi yang seru. Saya nonton yang itu sambil saya belajar. Metode pembelajaran saya itu agar tidak bosan, saya menulis dengan belajar. Karena kalau kita menulis, itu tuh sampai ke dalam otak. Kalau kita hanya membaca, kita memang paham, tapi bakal lupa gitu. Oh kayak metode belajar sambil bermain ya? Nah, betul banget. Kalau Kak Sari gimana? Kalau saya lebih ke tulis materi terlebih dahulu, terus belajarnya setelah kita terhibur. Misalnya setelah nonton YouTube, setelah belajar di TikTok. Kan TikTok bukan sekedar untuk tempat hiburan, tapi bisa untuk tempat belajar teman-teman. Betul itu teman-teman. Berarti Kak Sari setelah moodnya bagus habis melakukan sesuatu, kakak belajar agar pelajaran Iya. cepat masuk. Jadi Ya, belajarnya betul sesuai sekali. mood. Iya, betul. Kadang-kadang Mood juga belajar. ya betul. Kadang-kadang juga sehabis subuh. Wah, Ya sehabis subuh. Sehabis sholat itu saya belajar atau menghafal. biar cepat masuk ya. Ya betul. Betul Kalau sekali. saya ingin menanyakan sesuatu. Kita ketahui ya teman-teman, Kak Dwi dan Kak Sari ini adalah anak yang berprestasi.
berprestasi. Banyak Terima mengikuti kasih. lomba-lomba. Jadi, saya ingin bertanya, saat mengikuti lomba, bagaimana kita di depan umum berbicara dan terlihat profesional dan tidak grogi? Itu tergantung pengalaman. Menurut saya, agar tidak nervous, itu harus memerlukan banyak latihan dan juga pengalaman. Itu sih. Kalau Kak Dwi? Kalau menurut saya diajarkan sama pembina saya ya waktu itu saya lomba. Kalau kamu pengen tidak nervous, kamu itu belajar di depan kaca. Karena kalau di depan kaca tuh kita memang melihat diri kita sendiri, tapi ada orang yang kita lihat. Terus kalau tidak seperti itu, belajar di depan orang tua, teman, kayak gitu. Saya biasanya suruh teman-teman saya, kamu lihat dong, aku lagi latihan nih, please. Soalnya aku tuh nggak bisa nanti kalau semisal aku udah lomba, terus aku nggak lihat orang kan. Misalnya kita tuh cuman sendirian latihan, pas tiba-tiba dapat orang, Grogi. kaget gitu. Aduh, oh my god, nggak bisa dapat feel-nya kalau kita lomba begitu. Jadi menurut saya itu harus punya seseorang teman kita. Bisa dengan cara teman, sama orang tua, atau di depan kaca. Oh gitu ya. Kita mau nanya lagi nih Kak. Kak nanya nih ya. Kak, kok kakak-kakak pada bisa percaya diri gitu sih? Kayak pas lomba gitu. Gimana sih caranya biar kita percaya diri kayak kakak-kakak? Oh, saya berbagi dong. Kalau tentang percaya diri itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Mungkin karena saya itu ekstrovert ya, kayak saya tidak peduli orang-orang itu mau berbicara apa tentang saya. Yang penting saya sudah mengeluarkan apa pendapat saya atau apa yang sudah saya pelajari, saya tampilkan. Saya tidak peduli orang-orang itu mau bilang apa. Karena orang yang tidak percaya diri itu sesungguhnya yang paling percaya diri. Kenapa? Karena dia itu GR. Dia itu pikir kalau orang-orang itu akan membicarakan dia, akan menjudge dia, kayak gitu. Padahal orang-orang itu juga banyak yang tidak peduli gitu. Ya. Kalau saya itu terbentuk dari lingkungan keluarga. Misalnya saya masuk sesuatu lomba kayak yang berbicara di depan umum, itu saya bakalan dikasih sebuah kata-kata dari kedua orang tua saya. Seperti misalnya kata semangat, terus setelah saya latihan saya akan diberi pujian. Itu menciptakan jiwa percaya diri yang luar biasa untuk saya. Senang banget ya. Iya, terbentuk dari lingkungan sekitar. Nah, kakak-kakak sekalian kan tuh kita ketahui juga ya kalau kakak-kakak ini tuh termasuk siswa yang aktif dan cerdas di sekolah. Nah, kunci kakak-kakak itu apa sih supaya bisa menjadi siswa yang aktif dan cerdas? Nah, ini Saya dulu. Kalau soal aktif itu harus banyak makan ya, protein itu harus sehat terlebih dahulu teman-teman ya. Betul banget, Ya. betul. Kalau nggak sehat, kalau sakit nggak bakal bisa selincah ini teman-teman. Manyun-manyun ya. Iya betul Gemuk, sekali. Gamut, guys. Nah, jadi harus sehat terlebih dahulu, terus hatinya harus senang. Iya. Kalau hatinya sedih ya nggak bisa senyum-senyum. Iya, betul sekali. Dwi. Kalau saya itu diajarin dengan cara baca buku. Karena kata orang tua saya, baca buku itu adalah jembatan ilmu. Aku tuh pengen baca ini, pengen baca itu, pengen baca ini, pengen baca itu, kayak gitu. Kalau judulnya menarik ya pengen baca banget Iya, ya. Iya, Sesuai apalagi judul. Iya, keren. Apalagi toko-tokonya itu seperti yang kita bayangkan ya. Kita bisa aja. Kayak baca novel gitu ya Kak. Ya kadang novel, kadang buku pelajaran. Soalnya kalau buku pelajaran terus menerus kita bakal bosan. Iya tegang ya, Iya, tegang banget. tegang banget. Jadi butuh refreshing gitu Iya, ya. refreshing lah dikit-dikit. Mm-mm. Kalau Ais gimana? Kak, saya ini mau bertanya, apa yang membuat kakak terinspirasi dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat kita juga terinspirasi dengan kehidupan kakak? Kalau terinspirasi ya. Nah, saya aja dulu. Kalau terinspirasi, saya terinspirasi dari kedua orang tua saya. Kenapa? Karena kedua orang tua saya begitu keren dan hebat. Semisal dari semisal dari kehidupan sehari-harinya. Dia itu kayak beliau begitu semangat, ceria. Pantesan ya anaknya Iya, ekstrovert. iya. gitu keluarnya. Anak ini sangat Kedua orang tua saya itu sangat-sangat
bersemangat hidupnya. Buah jatuh sepohon-pohonnya. Betul. Kalau misalnya lagi sedih, lagi sedih tuh ada kedua orang tua saya, lagi nggak pede, ada ibu saya kayak misalnya, ih mama nggak pede, terus bilang mama saya, ih kamu itu keren, kamu itu luar biasa, terus saya, benar gitu. Jadi semangat. ya, jadi Centilnya lebih bangkit ya. semangat. Iya. Jangan-jangan kakaknya habis nangis langsung lihat kaca nih ya. Betul sekali, soalnya setelah nangis itu muka jadi cantik bersih. Real. Pasti Gen Z itu pasti relate sama yang ini. Nah kak, ada pertanyaan lagi nih dari saya nih. Kak, kok bisa sih kakak-kakak ini pada enjoy gitu waktu lomba? Gimana sih caranya biar kita kalau lomba itu bisa santai gitu, nggak tegang? Aku aja Iya, dulu. aku aja dulu. Kamu dulu. Kalau tegang sama enggaknya itu tergantung diri kita lagi, kembali ke diri kita sendiri. Kalau saya itu, saya kenalan nih, saya ajak kenalan nih teman-teman lomba saya yang rival saya nih. Oh, yang kemarin-kemarin gitu ya, sama orang Bima juga karena dikenalan kan? betul, yang kayak waktu di FTBI itu. Iya. Karena menurut saya kalau saya nggak kenal, saya nggak enjoy, berarti saya nanti tuh tampilnya tuh tidak akan sempurna. Gimana ya? Kalau saya nggak enjoy, apa ya? Menurut Ntar pas bawa pidato misalnya nih ya. karena ada- nanti tuh kita kan di sana kalau misalnya udah kenal tuh jadinya kayak enak aja gitu Iya, ngeluarin pendapat. nggak malu-malu. Kalau nggak kenal kan nanti nanti dia ngomongin saya, aduh takutnya Jadi dia kayak liatin orang saya asing. terus, Iya. kayak gitu. Jadinya kita harus kenal lah sama lingkungan gitu. Ya, kalau Kak Sari gimana pendapatnya Kak? Biar bisa enjoy, percaya diri. Jadi nomor satu Percaya diri banget ya, Kak Sari ini paling Mau percaya diri. diomongin dan berdoa juga. Iya. religius ya. Mau diomongin kek, mau diapain kek, percaya diri penting teman-teman. I don't care gitu. Jangan lupa guys. berdoa. Iya. bener sih. Iya. Karena orang-orang yang ngomong kita belum tentu bisa ya teman-teman. Iya, itu namanya Iya. iri. Yes. Kalau dari Kamora pertanyaan pertama Nah, cantiknya ini apa? nih. Kan zaman sekarang tuh kita udah pakai gadget ya zaman sekarang. Karena bener-bener canggih nih. Bener banget. Mungkin di kita nih Gen Z ya bahasa gaulnya udah biasa tuh pakai gadget. Nah, cara kakak-kakak membagi waktu tuh gimana sih antara belajar dan bermain gadget? Oh, Aku ya. oh ya, oke. Kalau saya itu dibuatin jadwal sama ayah saya ya. Tidur. Beneran, bapak saya itu buatin saya jadwal, dipampangin tuh di ruang tamu, dibilangin kayak semisalnya pagi bangunnya kan jam 4 ya, kalau di rumah saya tuh bangunnya jam 4. Terus setelah itu nanti mandi, sholat, terus sarapan, terus siap-siap ke sekolah. Kalau untuk membagi waktu itu kita kan dibuatin jadwal, jadinya ini tuh harus soalnya nanti Biar disiplin. soalnya dibuatin denda gitu, teman-teman. Semisal nih kalau saya tuh lama gitu kan, lama bangun atau terlalu banyak main HP, nanti dikurangin uang belanja atau apa kayak gitu. Berarti ada konsekuensinya ya. Ya, Kalau betul. Kak Sari gimana Kak? Kalau saya sih kesadaran sendiri ya. Iya. Iya, kalau misalnya biasanya saya juga belajar dari HP karena banyak pengalaman-pengalaman orang yang sudah sukses, itu saya suka nonton agar saya termotivasi untuk menjadi orang sukses selanjutnya. seperti mereka Iya. juga ya. Berarti bisa ya, bisa dari contohnya gadget ya. teman-teman. Misalnya kita lihat orang yang sudah sukses terus membagi inspirasi, itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Siapa tahu ya Jadi, bisa jadi kayak mereka. jadi gadget itu Betul. bukan cuma untuk main game ya teman-teman. Bisa game juga bisa jadi sebuah cuan. Wih. Iya. Dari kita main game kita Investasi bisa ya. dapat uang. Ya, Mengikuti jadi pro lomba-lomba. player. Siapa tahu jadi sekarang- gamer ya. Iya, gadget bisa berubah jadi uang. Itu keren. Real. Ya. Kalau dari kamu apa? Oh ya kak, saya mau tahu nih apa sih keseharian kakak yang bermanfaat di kehidupan masyarakat? Bisa dicontoh. Yang bisa dicontoh. Mungkin Dwi dulu. Doi. Iya, saya terus ya yang disuruh jawab pertama. Iya ya, langsung Iya. Kak Sari dulu ya. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa, malu best friend. Iya. Keren banget. Kalau keseharian yang harus dimanfaatin itu olahraga dong tentunya ya, karena olahraga ini meningkatkan kesehatan tubuh, imun tubuh tuh bisa terjaga, terus makan makanan yang sehat dan jangan lupa untuk beribadah. Iya, Itu sih itu keseharian benar. yang
wajib banget kita lakuin itu. Wajib banget ya. Iya. Kalau Kak Sari Kalau gimana, saya Kak? sama. Sama ya. Sama dong. Kalau pagi kita makan yang sehat, terus jangan lupa beribadah. Sorenya bisa jogging, bisa bermain juga termasuk bisa olahraga, kayak main karet. Ya, Iya, ya lompat tali lah. kalau misalnya nih Kak, di dalam masyarakat itu nih ada kegiatan gotong royong, Kakak ikutin bantuin atau nontonin aja? Ikut lah. Kadang-kadang. Berarti sesuai mood doang nih ya. Iya. Jadi kakak-kakaknya ini benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin ya teman-teman. Iya. Ya Tergantung begitulah. ya, tergantung. Iya. Kadang kalau ada mood ya bantu, Tapi kalau enggak. tapi nggak gitu juga. Tapi harus tetap membantu ya, jangan tetap Iya, membantu. jangan Biasanya kita kadang-kadang. berpartisipasi dalam membuat makanan. Iya. Ya. Ada nih satu lagi kalau boleh tahu ya Kak. Kalau dilihat-lihat kakak ini siswa berprestasi nih. Gimana sih caranya biar bisa jadi siswa berprestasi kayak kakak-kakaknya? Dan teman-teman sekalian bisa contohin juga. Iya, biar kita bisa ngikut kayak kakak-kakaknya gitu. Ya udah dari saya aja dulu teman-teman ya. Iya, Bener nih. Gimana sih cara biar berprestasi? Ya belajar. Iya. Ya, kita bisa belajar dari manapun, dari lingkungan rumah, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan bermasyarakat. Itu banyak banget pelajaran. Kita bisa ambil pengalaman dari orang-orang yang udah sukses atau guru-guru kita. Itu pengalaman itu membuat kita termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau Kak Dwi gimana nih Kak Dwi? Kalau menurut saya sih percaya diri aja dulu ya. Ini nih yang Iya. paling Utama percaya diri. Utama banget ini, kalau mau jadi orang berprestasi, menjadi orang sukses, kita tuh harus percaya diri. percaya kalau kita tuh bisa ya ke orang Iya. lain. Jangan peduliin apa yang orang lain omongkan. Nah, kira-kira nih ya, selama kakak sekolah di sini, pelajaran favorit kakak itu apa sih dan kenapa kakak suka pelajaran itu? Saya duluan deh. Boleh. Kalau saya, pelajaran favorit saya itu semuanya. Wih, semua ya. Semua ya. Iya, tapi ada juga sih yang paling sulit menurut saya itu bahasa Inggris ya. Kenapa tuh kak sulit? Oh my god. Kita tahu itu. Karena susah kan bukan bahasa kita ya. Iya. Bukan sih, masalahnya salah tulis satu huruf aja dicoret nih sama guru kita, dulu bahaya. Tapi dibalik semua itu sih semuanya favorit ya. Iya, kalau Kak Sari? Kalau saya kayaknya menghitung ya. Wih, Si paling pintar MTK nih ya. Bukan Fisika, sombong, fisika nih, sombong. fisika Tapi nih. kan ini terfavorit kan, biasanya Iya. IPA. Soalnya IPA itu teorinya ada, hitungannya ada. Kayak keren aja. Kita pelajari tentang kehidupan. Misalnya dari mana kita lahir, nah dari mana, gimana sih prosesnya, itu keren banget tau teman-teman. berarti otak kakaknya ini multifungsi ya teman-teman. Bisa Iya, jadi Google, multifungsi. bisa jadi kalkulator ya. Insya Allah. Kak, Iya. kan kakak-kakak ini kan kayak dilihat-lihat ya, kayak primadona sekolah banget nih. Jelas kan? Banyak banget yang kenal. Terus nih kita mau nanya nih Kak, dari kita bertiga, gimana sih caranya jadi kakak kelas yang bisa akrab gitu sama adik-adik Dan jadi kelasnya? favorit gitu loh kan, biar kita nih bisa contohin gitu. Iya. Bersosialisasi Tutor dong, aja. tutor Sosialisasi Bersosialisasi yang tinggi aja. ya. Kayak kalau disapa jangan kayak sinis Iya. gitu. Tapi harus kasih feedback ya. Harus ramah. Iya, jangan bombastic side Wih. eye. Tapi misalnya Nanti adik-adiknya takut. senyumin. Gitu. Iya, harus Karena ramah ya. karena kita itu kakak kelas yang imut-imut ya. Iya cantik dong. juga. Hati kita itu sangat baik. Jelas. Mungkin itu aja. Ada pesan? Ada pesan dan kesannya Atau pesan, selama ya. sekolah di sini? Pesan Pesan untuk atau pesan? sekolah ini. Iya, pesan sama kesannya. Aku aja dulu. Pesan untuk SMP Negeri 1 Tan, sukses selalu, Amin. selalu semakin berkembang, Amin. terus semakin banyak prestasinya. Iya. Intinya Oh ya, intinya doa semakin terbaik. baik, doa terbaik untuk SMP Negeri 1 Tan. Dan juga pesan untuk guru-gurunya, pesan untuk guru-gurunya, semoga Bapak dan Ibu guru semakin bersemangat untuk mengajar siswa-siswi selanjutnya. Terus juga semakin ceria dan ya intinya gitulah. Ya. Aduh. Halo Kak Dwi. Kalau pesan dari saya ya sama aja kalau untuk sekolahnya, semoga semakin sejahtera, semakin baik. Pokoknya doa terbaik untuk sekolah ini. Kalau untuk guru-gurunya, tolong jangan lupain kami ya, Ibu, Ya. Bapak, karena Ibu dan Bapak guru itu tidak akan pernah
lepas dari hati kami. Betul sekali. Berarti selalu terkenal. Apa pesan untuk adik-adik di sini satu? Oh, untuk adik-adik, ini satu, hargai setiap momen di tempat ini, karena momen itu sangat berharga adik-adik. Nggak bisa diulang ya? Iya, nggak bisa diulang. Kayak misalnya sama teman, sama guru-guru, sama wali kelas, itu sangat penting. Momen itu nggak bakal terulang lagi. Kayak kita terlambat menghargai momen yang ada. Ya, gitu. Pesannya juga jangan berhenti belajar. Tetap berusaha ya. Iya, tetap berusaha menggapai cita-cita. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga kakak-kakaknya juga semakin pintar ya di SMA dan Sukses menjadi ya, orang Kak. sukses. Amin. Semakin sukses. Semoga cita-cita kakaknya tuh tercapai semua ya. Kalau pesan dari Kakak Dwi gimana, Kalau Kak? pesan dari saya, belajar terus menerus karena belajar itu tidak akan dilekang oleh waktu. Ilmu itu akan ada sampai kita tua. Nah, oke Kak, mungkin segitu dulu ya pertanyaan dari kita. Terima kasih udah meluangkan sedikit waktunya buat ngobrol sama kita. Iya. Kami juga berterima kasih ya sudah diundang di sini. Iya, Udah- terima kasih ya, Kak. Iya. Jujur ini Bisa masuk ke dalam podcast. podcast ISMI Negeri 1 Hutan. Terima kasih. ini keren banget tahu Iya, gak keren sih banget. kayak ini semoga bisa terus berlanjut ya karena Semakin maju, sukses dan Iya, berkembang. real banget. Oke, sekian dulu ya podcast kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye